Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi. Thumma ila hadrat ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila musannaf lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali sulati ta'allumina wali barakati ulumina wali husuli maqasidina wali salamatina fid dunya wal akhirah ala hadhini as-salihah li kulli niyatin salihah wa ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, pada saat-saat yang mulia ini, di hari Jumat menjelang maghrib, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengisi umur kita dengan hal-hal yang baik dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan menjadi pelebur dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali dari permasalahan yang dulu pernah ditanyakan, kalau tidak salah, untuk meyakinkan saja supaya tidak ragu-ragu lagi mengamalkannya, supaya punya pegangan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berkaitan, dulu kalau tidak salah itu ada yang menanyakan tentang masalah ngapain sih orang meninggal dibacain Yasin, gitu kan? Ini saya yakin bahas supaya jelas. Ini ada sebuah keterangan dari seorang ulama besar di Mesir berkaitan tentang masalah Yasin ini. Ternyata masalah Yasin ini juga sampai ke luar negeri, tidak hanya di Indonesia saja. Karena memang kadang ada orang yang sukanya itu menyalah-nyalahkan, ya, kemudian juga mengatakan ini dan itu tidak boleh dikerjakan. Padahal yang kita bacakan ayat Al-Quran juga, ya kan? Makanya supaya jelas apa sih manfaat fadilah atau keistimewaan Yasin ini apa sih sebenarnya? Ya, ini saya sampaikan. Ada sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh Atiyah Sokor. Beliau ini seorang pakar atau ahli di bidang fikih, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Bukan hanya orang Mesir saja yang bertanya, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini yang kenal dengan beliau menyampaikan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan diantaranya adalah berkaitan masalah Yasin ini, ya. Yasin itu sebenarnya bacanya itu kalau dipakai untuk orang yang meninggal itu seperti apa? Kapan bacanya? Apakah menjelang kematiannya
apakah setelah dimakamkan atau sebelum dimakamkan, terus manfaatnya apa sih, kan seperti itu. Karena ada orang yang kadang suka ngeledekin kan gitu, ngapain orang meninggal di yasinin kan gitu kan. Nah, ini saya sampaikan ada sebuah hadis ya, ketika beliau ditanya hal hunaka fadlun li qiraati surat Yasin, apakah ada manfaat kita membaca surat Yasin indal mayyit, kepada orang yang meninggal, apakah ada manfaatnya seperti itu? Qabla dafnihi, sebelum dikuburkan, au ba'da dafnihi, atau bahkan setelah dikuburkan. Karena memang tradisi kita biasanya termasuk diantaranya adalah yasinan pada malam Jumat biasanya. Apakah yasin untuk malam Jumat saja atau setiap hari, setiap saat? Nah, kita bahas sekarang. Ya, ada sebuah hadis Ruwa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim. Jadi ada banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan tentang masalah keutamaan surat Yasin ini. Ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Ya, ini semuanya ulama-ulama ahli hadis. Wa sahhahahu, dan mereka mengatakan bahwa hadis masalah fadilah keutamaan Yasin ini adalah hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qalbul Quran Yasin, jantungnya Al-Quran itu Yasin. Jadi jantungnya Al-Quran itu Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Jadi kata Rasulullah, qalbul Quran Yasin, jantungnya Al-Quran itu Yasin, surat Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah, tidak ada seorang yang membaca surat Yasin dengan tujuan niatnya kita baca Yasin itu niatnya apa? Yuridullah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wad-darul akhirah, dan mengharap pahala supaya bacaan Yasin itu bisa dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Karena Al-Qur'an itu setiap hurufnya itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Ya. Jadi Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, termasuk apa yang kita dalam surat Yasin. Ya, Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu setiap hurufnya dipahala 10 kali lipat. Hadisnya sahih. Ya. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang membaca surat Yasin dengan tujuan berharap kepada Allah berkat surat Yasin tadi itu, ya. Kemudian dia mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang membaca tadi dan juga orang yang dibacakan. Illa ghafarallahu lahu. Iqra'uha ala mautakum. Ada perintahnya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi kata Rasulullah, ya memang kalau dikatakan ngapain baca Yasin kepada orang yang meninggal, memang ada hadisnya suruh membacakan Yasin kepada orang yang meninggal. Nah, ini yang pertama hadisnya. Ini ulama-ulama tadi mengatakan itu semuanya hadisnya sahih. Ya, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Ada 5 imam yang ahli dalam bidang hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Nah, hunaka khilafun bainal ulama, akan tetapi para ulama memang berselisih, berbeda pendapat. Yang namanya berbeda pendapat itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh kenapa? Yang boleh kenapa? Yang jelas Yasin ini adalah bagian daripada surat Al-Qur'an. Nah, hunaka khilafun bainal ulama fi waqti qiraatiha. Masalahnya para ulama ini bukan mengatakan boleh apa tidak membacanya, tapi yang diperselisihkan adalah membacanya ini kapan. Kalau membacanya silakan, tidak ada masalah. Semuanya sepakat boleh baca surat Yasin karena adalah bagian daripada surat Al-Qur'an. Permasalahannya, pertanyaannya, dibacakannya ini kepada orang yang meninggal ini apakah ketika meninggal, sebelum meninggal, atau setelah meninggal, atau sebelum dikubur atau setelah dikubur. Ini yang menjadi perselisihan. Kalau bacanya tidak ada yang
mempermasalahkan. Baca kepada orang yang sudah meninggal tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi yang menjadi perbedaan adalah dibacanya ini kapan? Apakah ketika sedang sakaratul maut? Kan biasanya gitu, biasanya kita ya dibacakan Yasin. Kemudian apakah sebelum dikuburkan, ketika sudah dimandikan, ya, atau setelah dikuburkan? Ya, ini yang menjadi perdebatannya itu di situ. Kalau bacanya semuanya sepakat, baca itu mendapatkan pahala semuanya. Karena Yasin adalah bagian daripada Al-Qur'an. Nah, faqila. Nah, di antaranya pertama mengatakan faqila indal ihtidhar. Baca Yasin itu adalah ketika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika ada orang yang sekarat, nah itu di antara ulama mengatakan, nah itu dibacanya ketika sakarat itu. Sakaratul maut itu indal ihtidhar. Alasannya apa? Kenapa ulama mengatakan bahwa baca Yasin ini menjelang orang itu dicabut nyawanya oleh Allah? Alasannya adalah ayyukhaffifallahu 'anil mayyit, supaya Allah memberikan keringanan kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini adalah satu hal yang sangat berat. Sampai Rasulullah mengatakan itu diibaratkan 300 bacokan pedang. Sehingga beliau mengajarkan doa khusus terkait dengan sakaratul maut ini. Rasul mengajarkan doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Saking pentingnya sakaratul maut ini, saking beratnya sakaratul maut ini, Rasul mengajarkan doa yang supaya kita sering baca doa itu, supaya kita diberi kemudahan ketika menghadap sakaratul maut itu. Lebih-lebih ketika sakarat itu setan itu akan menggoda, hadir di situ. Ya, jadi setan itu godaan yang paling berat ketika hadir ketika seseorang dicabut nyawanya. Ya. Itu yang paling berat ketika cobaan manusia dicoba oleh setan. Karena di situ yang menentukan apakah ini nanti akan menjadi su'ul khotimah atau husnul khotimah. Dalam keadaan haus yang menghadapi sakarat ini, setan hadir dengan membawa segelas air dengan iming-iming akan memberikan air itu kepada orang yang sedang kehausan itu. Sakarat itu haus sekali. Ya, makanya kita dianjurkan Rasulullah sering-sering membaca doa tadi itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah hawwin alaina kepada kami fi sakaratil maut, saat menghadapi sakaratul maut. Itu kan ruhnya kan dicabut dari bawah, dari kaki ke lutut, lutut ke pusar, pusar kemudian ke tenggorokan, ke ger-ger, malam yugorgir. Jadi selama nafas itu masih belum sampai tenggorokan, itu masih bisa ada kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah sampai sini itu susah. Makanya ketika ditalkin itu, orang yang mau meninggal itu, kalau masih panjang nafasnya nggak apa-apa diajarkan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah pendek karena sudah dekat nafasnya, maka jangan panjang-panjang diajarinya. Tapi cukup Allah, 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 Allah saja. Kasihan nanti kalau berat-berat. Ya, kalau nggak sampai la ilaha illallah malah akan bahaya nanti. Bisa jadi musyrik nanti. Ya itu. Jadi yang pertama pendapat ulama ini mengatakan Yasin ini dibacakan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Alasannya supaya Allah memberikan keringanan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut itu. Lebih-lebih wa bi khassah annal malaikata tahdhuru li simail Quran. Lebih-lebih ketika orang sakarat dibacakan surat Yasin tadi itu para malaikat hadir mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi malaikat itu senang ketika kita baca Al-Qur'an. Mereka datang semuanya. Jadi kalau ibu sedang baca Al-Qur'an, apapun surat itu yang dibaca, ya, itu malaikat itu semuanya hadir mendengarkan apa yang kita baca. Nah, berkaitan dengan ini, Quran itu sebaiknya menghatamkannya berapa hari sekali. Para ulama fikih mengatakan paling tidak kita bisa menghatamkan Al-Quran 40 hari satu kali, bukan bareng-bareng. Ya,
Makanya yang belum lancar ya dilancarin lagi. Sunnahnya Bu ya, paling lama mentok itu 40 hari sekali. Usahakan bisa khatam. Ya. Paling sedikitnya 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 7 hari, seminggu. Dari Jumat sampai Kamis. Ya, Kamis sore sudah khatam. Jadi start mulai Jumat, Kamis sore sudah khatam 7 hari. Kalau nggak bisa lagi 10 hari. Kalau masih nggak bisa berat, karena memang berat, ya 10 hari berat. Kalau nggak bisa 10 hari, 20 hari. Kalau 20 hari masih berat, kasih lagi 30 hari 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan masih berat lagi, 40 hari, mentoknya 40 hari, ya. Setahun sekali itu ya, kelamaan, ya. Jadi Bu, sunnahnya ternyata setelah saya baca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu sunnahnya hendaknya seorang muslim itu bisa menghatamkan Al-Quran paling tidak 40 hari sekali. Paling tidak. Sunnahnya begitu, baiknya begitu maksudnya. Apa kalau lewat 40 hari dosa? Enggak dosa sih enggak, cuman kurang baik. Jadi 40. Kalau yang sudah sepuh-sepuh kan kesempatannya banyak baca Qur'annya. Ya ngaji, ya kan? Iya. Tapi baca terus nanti matanya perih. Enggak Bu, insya Allah ya, kalau perih berhenti dulu. Justru sebenarnya saya sering mendapatkan ya cerita langsung juga dari pelakunya juga, para kiai-kiai itu. Karena berkat sering baca Al-Quran itu, beliau sampai umur 90 tahun, 80 tahun itu enggak pakai kacamata. Karena seringnya membaca Al-Quran. Ya. Jadi berkat baca Al-Quran ternyata beliau itu enggak pakai kacamata. Ya. Padahal umurnya sudah sampai 90 tahun. Sampai 80 tahun. Tapi Ibu, yang paling hebat lagi itu ada di luar negeri sana, di Arab itu. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, bukan ibu-ibu, nenek-nenek. Ya, dia menghafal Al-Qur'annya ketika sudah usia nenek-nenek. Tapi khatam juga 30 juz. Bukan baca ya, khatam, ngapal. Ya, insya Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, Bu. Tidak ada yang mustahil. Ibu tahu itu Syekh Nawawi itu, orang Banten, orang Tanara. Itu beliau punya karangan kitab berbahasa Arab. Itu berapa banyak? 114 kitab. 114 kitab berbahasa Arab. Syekh Nawawi. Itu orang kita, bukan orang Arab. Tapi keilmuannya, bahasa Arabnya diakui oleh orang seluruh dunia. Bahkan termasuk menjadi orang yang dimuliakan di Masjidil Haram. Menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi. Orang ini orang Serang, bahasa Jaseng, Jawa Serang. Tapi beliau ya subhanallah. Banyak sebenarnya ya. Banyak, itu diantaranya. Kalau Ibu tahu juga ada namanya ulama besar nomor 1 dalam masalah hadis. Namanya Imam Bukhari. Sering mendengar ya riwayat Imam Bukhari. Itu juga bukan orang Arab itu beliau. Makamnya ada di sana di pecahan Uni Soviet, ada di negara Uzbekistan. Jadi bukan orang Arab beliau itu. Imam Bukhari itu orang yang paling alim, paling pintar masalah hadis, itu bukan orang Arab juga. Imam Muslim juga sama, bukan orang Arab juga. Ya. Itulah keadilan Allah. Makanya Rasul mengatakan ya, Allah itu tidak menghitung tidak menganggap apakah dia orang Arab atau non Arab, apakah dia parasnya ganteng apa tidak, cantik apa tidak. Tapi Allah yang dilihat oleh Allah adalah apa? Hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya. Jadi yang pertama, para ulama ini mengatakan bahwa membaca surat Yasin itu adalah ketika orang menghadapi sakaratul maut, itu yang dibacakan surat Yasin. Ini yang pertama. Dengan alasan supaya Allah memudahkan ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Dengan alasan juga karena ketika dibacakan surat Yasin, Al-Qur'an di situ, maka para malaikat akan datang, akan hadir ya dengan membawa rahmat.
Wa bi khassa annal malaikata haduru li sima'il Qur'an wa ma'a ar-rahmah. Jadi malaikat itu datang dengan membawa rahmat, membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi haditsin akhar fi Musnadil Firdaus. Ada juga hadis yang lain selain hadis yang pertama tadi. Apa hadisnya bunyinya? Ma min mayyitin, tidak ada seorang mayit yamutu yang meninggal fatuqra'u, kemudian dibacakan indahu, dibacakan orang meninggal, dibacakan indahu Yasin, dibacakan surat Yasin, illa hawwanallahu alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang yang meninggal tadi itu. Ya. Jadi Allah memberikan kemudahan-kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Itu diantara alasan ulama yang mengatakan Yasin dibacakan ketika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ini yang pertama. Waqila, yang kedua, pendapat kedua, kapan Yasin itu dibacakan? Qila inna qira'ataha takunu ba'dal maut. Yasin dibacakan ketika orang sudah meninggal. Jadi ada yang mengatakan sebelum meninggal ketika menghadapi sakaratul maut, yang kedua mengatakan setelah meninggal. Sawa'un kana dzalika qabla dafnihi am ba'da dafnihi. Baik meninggalnya sebelum dikubur ataupun setelah dikubur. Yang jelas ketika meninggal. Ini pendapat yang kedua. Wal Qur'an kulluhu idza quri'a biduni muqabil wa wahaba thawabahu ilal mayyit yanfa'uhu insyaallah. Nah, para ulama mengatakan Al-Qur'an termasuk Yasin kulluhu, semuanya isi kandungan Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas, ya, itu semuanya kulluhu idza quri'a, ketika dibaca, wa wahaba thawabahu, kemudian bacaan tadi pahalanya dihadiahkan. Jadi kita membaca nih, kita baca surat Mulk, Tabarak, kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Yasin, kita membaca surat Al-Baqarah, surat apa saja dalam Al-Quran, kita baca, kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, kerabat yang sudah meninggal. Itu pahalanya sampai. Jadi kita dapat pahala, orang yang kita hadiah juga dapat pahala apa yang kita baca tadi itu, tanpa mengurangi pahala kita. Kita dapat pahala, yang dibacakan juga mendapat pahala. Insya Allah Allah tidak kehabisan pahala, gak bakal kehabisan. Jadi yang baca dapat, yang mendengar juga dapat pahala, yang dihadiahi juga dapat pahalanya. Kulluhu, semua Quran, semua isi Quran. Wa qad takunu li suratin, wa qad takunu li surati Yasin bidzati fadilah wa asan fi dzalik. Apalagi surat Yasin ini sebagaimana disampaikan hadis yang sebelumnya tadi mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama Yasin dibacakan ketika orang sedang sakaratul maut. Pendapat kedua Yasin dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, baik setelah dikubur ataupun sebelum dikubur. Itu semuanya tidak ada masalah. Membacanya kapan saja tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Wa qira'atuha ala kulli halin. Ya, nanti Bu ya. Yang tahlilan, soal tahlil itu kan cuma istilah nama. Tahlil itu dari la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlil. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Kenapa namanya tahlil? Karena tahlil itu yang paling banyak dibaca adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dinamakan tahlil. Jadi tahlil itu nama. Kenapa namanya tahlil? Karena yang dibaca paling banyak adalah bacaan la ilaha illallah. Makanya diisingkatnya udah tahlilan. Walaupun yang dibaca banyak, ada sholawatnya, ada tasbihnya subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada ayat-ayat Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya. Tapi dinamakan tahlil. Kenapa? Karena bacaan la ilaha illallahnya paling banyak, dan itu biasanya di akhir. Kalau sudah ditutup la ilaha illallah, maka habis itu doa, ya kan? Nah, itu namanya tahlil. Itu sama juga, sampai pahalanya, insya Allah sampai.
kepada orang yang kita niatkan hadiahkan itu. Wa qira'atu ala kulli halin la tadur. Nah, jadi di sini disampaikan juga membaca Yasin kapan saja semau kita, baik untuk orang yang meninggal ataupun kita mau baca kapan saja, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, tidak ada masalah. Ini pendapat yang ketiga. Tidak ada masalah. Karena itu Al-Qur'an. Ya, tidak ada waktu-waktu tertentu. Bacanya habis ini enggak ada atau sebelum ini enggak ada. Jadi wa qira'atu ala kulli halin la tadur. Membacanya kapan saja tidak ada masalah. Tidak membahayakan, tidak memberikan bahaya, tidak ada larangan. Semau kita, mau sebelum tidur baca Yasin silakan, bangun tidur silakan, sambil masak silakan, ya, sambil di jalan silakan juga, ya, sambil jalan silakan juga. Wa qad tufidu al-mayyit bil ihda. Dan orang yang dibacakan Yasin, si mayit tadi itu, dia mendapatkan faidah, mendapatkan kiriman pahala tadi, mendapat faidah. Wa qad tufidu al-mayyit bil ihda'i ilaihi au bi huduril malaikah li sima'il Qur'an, atau juga dengan kehadiran para malaikat yang datang karena kita membaca Al-Qur'an. Termasuk juga ketika kita seperti ini, majelis zikir, majelis ta'lim seperti ini, itu malaikat ini juga sedang hadir di sini dan mereka mendoakan kepada kita. Apa doanya? Ya, ketika ditanya sama Allah, itu orang-orang ini pada ngapain sih ini sore-sore di Al-Muhajirin ini? Yang ditanya sama Allah, itu lagi pada ngaji, lagi pada membahas tentang masalah-masalah agama gitu kan. Ya udah, mereka itu mintanya apa? Oh, mereka itu minta supaya dimasukkan surga ya Allah. Emang mereka udah tahu pernah lihat surga katanya? Belum pernah. Emang ada yang pernah lihat surga? Belum ada kan? Belum ada. Ya. Udah kalau gitu nanti mereka masukin surga semuanya katanya. Ya. Kemudian ditanya lagi sama Allah, terus mereka minta apa lagi? Mereka minta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Emang mereka udah tahu neraka? Belum tahu juga. Tapi sudah ketakutan, ya, ketakutan bahwa neraka itu sangat menyeramkan. Maka mereka selalu berdoa supaya dihindarkan dari neraka. Ya, ketika ditanya, ya udah kalau gitu semuanya masukin aja semuanya, jangan sampai masuk ke neraka semuanya. Selamatkan semuanya katanya. Nah itu. Itu ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, panjang hadisnya itu, ya. Nah itu. Jadi kita membaca Yasin kapanpun itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan itu kalau kita hadiahkan kepada orang sudah meninggal itu sampai pahalanya. Kita dapat pahala yang baca, yang mendengarkan juga dapat pahala, yang dihadiahi juga dapat pahala juga. Itu. Subhanallah. Zalika ila janibi naf'iha liqari'iha wa liman yastami'una ilaiha lil 'idati wal 'ibrah. Lebih-lebih membaca Al-Qur'annya itu diiringi dengan memahami setiap ayat-ayatnya. Karena kita itu punya kewajiban 5 kepada Al-Qur'an. Kewajiban kita kepada Al-Qur'an ada 5. Yang pertama mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib iman. Yang pertama. Yang kedua, membacanya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ilmu tajwid. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga kepada Al-Qur'an adalah memahaminya, dipahami isinya, bukan cuma sekedar dibaca. Hafal Yasin tapi nggak tahu maksudnya, isinya apa dalamnya itu. Padahal itu kalau kita baca kita baca maksud daripada setiap ayat-ayatnya itu luar biasa. Ya, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Coba saya mau nanya ini, ada nggak yang tahu terjemahnya surat Al-Ikhlas? Ada nggak? Belum kayaknya ya. Kalau belum, tolong nanti Bu dipelajari. Isinya maksudnya apa sih Al-Ikhlas itu? Ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Ya, tempat bergantung kita. Lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid tidak Tidak apa? Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ahad, esa. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama. Makanya Allah itu punya sifat wajib namanya mukhalafatun lil hawaditsi. Berbeda dengan makhluknya. Maka ketika ada orang berpikiran terlintas dalam pikirannya Allah seperti ini, Allah seperti itu, maka itu sudah otomatis salah. Sudah otomatis itu salah. Karena Allah itu berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, itu semuanya beda. Allah tidak seperti itu. Mukhalafatun lil hawadits. Seperti apa? Ya kita gak bisa seperti apa-apa, gak bisa seperti itu. Kalau pengen tahu nanti tunggu saja nanti di akhirat. Kenikmatan yang paling besar ya Bu, kenikmatan paling besar di surga itu ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya membaca Yasin untuk orang yang meninggal itu tidak ada masalah. Ya, hanya saja para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan dibacanya. Apakah dibacanya itu ketika sakaratul maut atau ketika sudah meninggal, baik sebelum dikubur atau setelah dikubur, atau kita boleh baca kapan saja. Ini semuanya pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas kita membaca Al-Quran, membaca Yasin itu boleh membacanya kapan saja. Untuk berkaitan kepada orang yang meninggal ada hadis khusus. Tadi itu Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin. Ini. Makanya kadang ketika kita ziarah di kubur juga bacanya surat Yasin juga. Karena memang ada hadisnya. Ya. Dan itu saya sebutkan tadi ada 5 ulama hadis, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim. Ini semuanya menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Jadi dari sini kita tidak perlu lagi ragu-ragu, kalaupun disalahkan berarti yang nyalakan itu dia belum tentu, belum paham, belum sampai pelajarnya dengan hadis ini dia. Belum pernah tahu hadis ini dia. Gitu. Ini yang ingin saya sampaikan pertama kali. Ya, jadi yang jelas kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan.